Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti masih happy. Ternyata Serie A sudah komplit. 4 perwakilan untuk musim depan Liga Champion. Napoli, Lazio, Inter, dan Milan. Lazio menang dramatis semalam melawan Cremonese. Dan juga Milan alias Melon juga menang melawan Juventus. Artinya sudah dipastikan 4 perwakilan Italia untuk musim depan untuk Liga Champions, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, ini sangat menarik ya. Jadi musim ini Liga Italia begitu seru. Ya bukan hanya Liga Italia ya, Liga Inggris juga sangat menarik gitu ya. Bahkan kalau kita berbicara yang paling ketat itu di musim ini kalau menurut gua ya, termasuk juga Liga Jerman ya. Nah, sahabat Bob, kita sedikit berbicara bagaimana tadi malam bukan hanya kita berbicara 4 besar, ternyata juga berbicara untuk yang namanya degradasi. Lecce menang melawan Monza 1-0 di menit ke-96 dan mereka lolos dari jurang degradasi dan sudah tidak terkejar. Nah, sebenarnya juga Spezia itu juga kalah kemarin dan juga Verona yang harusnya juga menang ternyata jadi seri. Jadi ini pertarungan untuk mempertahankan bagaimana tim-tim di Serie A ini terus bertahan di Serie A, hanya tinggal persaingan Verona dengan Spezia. Verona akan ketemu dengan Milan kalau nggak salah ya. Spezia ketemu dengan dengan Roma ya. Jadi kita lihat minggu depan siapa yang akan terdegradasi. Nah, untuk untuk Eropa berarti siapa? Atlanta di peringkat 5 sekarang, terus ada Roma di 6, Juventus di 7. Nah, sahabat Bob ada yang bertanya, "Oh, Inter nanti main harus ngotot dong lawan Torino gitu loh. Ngapain kita harus ngotot?" Ya, tadi gue udah baca di Gazzetta dello Sport bahwa penalti buat Juve itu udah fix. Jadi nggak usah khawatir lagi sahabat Bob. Nanti tiba-tiba Juventus banding dibalikin, tiba-tiba kita yang melorot. Jadi otomatis kita lawan Torino kemungkinan Inzaghi juga akan memainkan pemain-pemain cadangan. Termasuk Gagliardini, Belanova, terus juga ada Belanova, Gagliardini, terus Christian Aslani. Kemungkinan juga nanti kayak D'Ambrosio, Stefan De Vrij, Handanovic. Jadi pemain-pemain cadangan dan bahkan juga akan mengambil dari pemain-pemain Primavera, sahabat Bob. Jadi ya ini seru untuk Liga Italia musim ini. Walaupun Napoli mendominasi dan juga Napoli juga Spalletti juga mengundurkan diri dari Napoli, kita nggak tahu apa masalahnya. Tapi yang penting tahun ini sangat luar biasa. Nah, sahabat Bob, ini sedikit gua singgung ya mengenai masalah Inzaghi. Inzaghi kan dipuji sama Pep bahwa kami tahu City adalah tim terkuat di dunia, kata si Inzaghi. Mereka memiliki pelatih terbaik di dunia. Dia kemudian melanjutkan bahwa kami mempersiapkan final dengan cara terbaik kami dan akan memainkan dengan kualitas yang membawa kami ke Istanbul. Jadi ya sebenarnya sahabat Bob, kalau kita berbicara tentang City itu sebenarnya perfect banget gitu loh. Tapi tidak ada tim yang tidak bisa dikalahkan. Terus dia bilang ini tentang ucapan pelatih City, Inzaghi mengatakan bahwa itu membuat saya bahagia datang dari dia. Kan ada pujian ya dari Pep Guardiola untuk Inzaghi. Nah, terus bagaimana menanggapi tentang Allegri maksudnya pemain Juve. Ingat sahabat Bob, mungkin kita ini kan dulu beda selisih poin dengan Lazio itu 9 ya. Bahkan kita itu di peringkat 7 gitu loh. Gak mungkin kita akan kemungkinan untuk mendapatkan Liga Champions itu berat gitu loh. Tetapi saat ini kita ada di peringkat 3. Terus si Allegri juga menyatakan bahwa Inter pasti akan peringkat 6. Kata dia waktu Inter mengalahkan di semifinal. Tapi apa yang terjadi sahabat Bob? Nah ya, sekarang Juventus di peringkat 7.
Inter di peringkat 3. Mereka tidak lolos ke Liga Champion, kita lolos ke Liga Champion. Jadi ya hati-hati dengan ucapan. Nah ya, terus ini sedikit gue komentarin mengenai si Onana. Onana ini kan memang luar biasa ya. Dia bilang begini, berada di Inter adalah sumber kebanggaan bagi saya. Dan saya harap kami bisa terus maju dan memenangkan segalanya. Tambah si Onana. Tanpa rasa takut, seperti yang selalu saya katakan. Saya tidak bisa berkata apa-apa selain berterima kasih kepada Inzaghi yang telah memberi saya kesempatan bermain untuk Inter. Terus untuk menyambut melawan Manchester City bagaimana? Tanpa rasa takut kita akan terus maju, dia bilang gitu. Nah, terus sahabat Bob, ini selamat buat Lautaro Martinez, nih luar biasa ya. Dia bergabung dengan Haaland, Lewandowski, dan Mbappe. Kenapa dia bergabung? Karena gini sahabat Bob, jadi si Toro musim lalu menciptakan 21 gol di Liga. Saat ini dia juga kemarin dengan tambahan 1 gol ke Atlanta, dia sudah mencetak 21 gol. Haaland musim lalu waktu masih di Dortmund dia mencetak 24 gol. Musim ini dia telah mencetak 35 gol. Lewandowski waktu di Bayern Munchen dia mencetak 35 gol. Sekarang di Barcelona dia mencetak 23 gol. Nah, juga untuk Mbappe musim lalu dia mencetak 28 gol. Musim ini dia juga mencetak 28 gol. Jadi Toro sudah setara dengan mereka mencetak lebih dari 20 gol 2 musim berturut-turut. Ini luar biasa. Memang si Toro ini ganas ya. Dan juga selamat, hari ini dia akan mengadakan pernikahan pesta ya dengan istrinya itu di Sungai Como ya, hanya VIP aja yang akan datang. Gua sih nggak diundang. Kalau diundang ya juga nggak tahu datang nggak ya. Gitu sahabat Bob. Jadi ya kita beruntung mempunyai Toro, semoga dia terus gacor. Nah, ini juga ada beberapa pemain Inter ya seperti si Satriano ya. Satriano sekarang lagi dipinjamkan ke Empoli dan di Empoli dia juga baru mencetak 2 gol. Kayaknya nggak tahu ya. Padahal dia punya potensi yang bagus, kita nggak tahu strateginya pelatih Empoli Zanotti. Menurut gua ini pemain bagus gitu loh. Nah, Inter dia punya kontrak di Inter tuh sampai 2027. Nah, Inter ingin menjual dia secara permanen, tetapi dengan pertukaran dengan Parisi atau Vicario. Kalau untuk Vicario, kalau memang si Onana pergi. Kalau Parisi, kalau memang si Gosens pergi. Nah, kita akan tunggulah seperti apa. Tapi yang jelas si Satriano ini menurut gua sih punya masa depan yang bagus. Cuman nggak tahu karena dapat jarang bermain di Empoli. Jadi pasti kemungkinan dia untuk bermain lebih bagus pasti susah ya. Nah, ini sedikit kalau kita berbicara tentang Sensi. Sensi dipinjamkan ke Monza. Dan dia punya kontrak di Inter tuh sampai 2024 dan di sana di Monza juga sering cedera. Nah, tadi malam gue lihat dia udah bermain. Nah, nggak tahu apakah Monza akan membeli dia. Kalau Monza tidak mempermanenkan, dia akan balik ke Inter. Nah, kemungkinan Inter akan menjual atau meminjamkan lagi dan habis itu udah free transfer. Itu yang terjadi. Jadi memang ternyata kalau gua baca di Gazzetta dello Sport ada 19 pemain Inter yang lagi dipinjamkan sahabat Bob, pemain-pemain mudanya. Jadi banyak sekali gitu loh. Jadi kita berharap semoga Sensi ini mendapatkan klub. Jadi Inter juga bisa dapat duit ya, termasuk Satriano. Nah, ini yang dibilang Inter memulai start ganas ya, melawan Atlanta dalam 2 gol dalam 3 menit ya. Itu pertama terjadi di 80 tahun yang lalu, tahun 1941 katanya. Jadi kenapa sih Inter melakukan langsung menggebrak waktu melawan Atlanta? Karena Inter hanya punya masa istirahat hanya 2 hari sahabat Bob setelah final Coppa Italia, terus melawan Atlanta. Mau nggak mau Inter nggak mungkin lambat seperti waktu melawan Fiorentina. Jadi Inter langsung ngegas. Nah, ini Inter mencetak double quick fire untuk pertama kalinya dalam 80 tahun setelah melawan Atlanta. Tim tampaknya sangat menyadari bahwa fakta dengan bagaimana mereka memulai di lapangan. Bahkan belum 1 menit Inter sudah menggol dan habis itu 3 menit setelah menit ketiga juga gol.
dan Hakan juga menggol, sayang offset. Sebenarnya kalau Hakan itu disahkan, itu sudah kill the game dan Inter mungkin akan bertahan aja ya. Nah inilah sahabat Bob, jadi Inter belum pernah menikmati hal yang seperti ini dan ini baru terjadi. Terakhir itu adalah tahun 41. Nah, ini juga yang paling dipuji adalah salah satu adalah back veteran kita Acerbi. Semoga Acerbi juga nanti deal dengan Lazio supaya dia bisa dipermanenkan. Kemungkinan kan seperti di video gue sebelumnya, dia akan bisa di kontrak 2 tahun. Dan kemarin dia juga bisa membungkus Højlund ya. Ini uji coba sebelum ketemu dengan si monster Haaland. Semoga Acerbi terus walaupun usia 35 tetapi dia gampang ngebaca permainan lawan. Nah, ini juga untuk Toro, sekali lagi dia tidak dipanggil ke skuadnya Argentina karena memang ya kita nggak tahu sebenarnya Toro ini kan tidak sesuai ekspektasi waktu di Piala Dunia. Ya ternyata dia ada cedera di pergelangan kaki dan dia menahan itu sampai saat ini. Jadi kemungkinan setelah final Piala Dunia dia akan operasi pergelangan kakinya dan kemungkinan dia musim depan akan jauh lebih fit. Jadi memang dia tidak dipanggil karena itu sahabat Bob. Jadi ini juga berita baik buat kita. Jadi dia tidak diforsir terus tenaganya karena ini adalah si banteng yang tidak ada habisnya tenaga dia. Nah untuk sekarang kan musim depan untuk Piala Super Italia itu ada format terbaru, ada 4. Jadi yang Scudetto juara Piala Italia, terus peringkat 2 Liga Italia dan yang runner up Piala Italia. Jadi Inter akan ketemu dengan Lazio di semifinal, terus Fiorentina ketemu dengan Napoli semifinal. Baru setelah itu final itu diadakan di Riyadh sahabat Bob. Dan lumayan itu duitnya juga kalau nggak salah 4 juta apa berapa hadiahnya ya di format terbaru. Nah, terus juga Inter sudah mengajukan kepada UEFA untuk tanggal 10 Juni Inter pengen memakai baju seragam Nerazzurri ya, seperti waktu Inter 2010 waktu melawan Bayern Munchen di 2010 berapa tahun yang lalu tuh ya, 13 tahun yang lalu. Ini lagi ditunggu perizinannya dari UEFA. Semoga aja benar-benar bisa diizinkan sahabat Bob. Jadi sahabat Bob, Inter sekarang hanya tinggal, mereka dikasih libur sampai hari Rabu kalau nggak salah ya, 3 hari untuk berkumpul dengan keluarga. Nah kita sebagai fans, kita hanya tinggal berdoa semoga nanti di Liga Champion Inter meraih piala kuping besar ya. Itu yang kita harapkan. Walaupun kita tahu City ini bukan kaleng-kaleng, tapi tadi malam City kalah melawan Brentford kembali sahabat Bob. Ini adalah salah satu yang bisa menjadi yang dicuri sama si Inzaghi. Strategi Brentford apa nih ya untuk mengalahkan City, walaupun mereka tidak bermain semuanya starter, tetapi polanya Guardiola sahabat Bob tahu ya, dia mengeluarkan sekarang adalah 3-2-4-1. Jadi bukan lagi, dulu kan dia suka bermain 4-3-3, tapi dia sudah rubah format strateginya dan mereka tidak terkalahkan dan baru mereka kalah tadi malam sahabat Bob. Jadi itu yang gue bilang, tidak ada tim yang tidak bisa dikalahkan. Semoga Inter benar-benar bisa mengalahkan Manchester City di 10 Juni sahabat Bob. Menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.